Halo, selamat pagi teman-teman. Ketemu lagi dengan saya Billy Andreas dari Rumah Kita Pontianak, channel yang membahas tentang rumah-rumah untuk kalian yang lagi cari rumah dan jadi sumber inspirasi buat kalian yang lagi ngedekor-dekor rumah. Kali ini aku lagi ada di salah satu kawasan komplek. Ini namanya Kompleks Sunflower, lokasinya di Jalan Sepakat 2 Untan Pontianak. Ini teman-teman sebenarnya udah sold out. Ini aku baru ada kesempatan untuk nge-review rumah contohnya dan ini unik banget ya. Padahal udah sold out tapi kita masih mau nge-review karena memang teman-teman ini menjadi salah satu poin penting ya. Mereka bisa ngedesain rumah yang bagus, mereka bisa kasih interior yang bagus, dan akhirnya orang jadi tertarik untuk beli rumah di sini, teman-teman. Kita akan bahas untuk kawasan di Sunflower terlebih dahulu, lalu kita akan masuk ke dalam rumah contohnya. Yuk sama-sama ikutin aku. Oke teman-teman, ini adalah area pembangunannya. Kalau teman-teman lihat rumah yang 2 lantai, ini adalah tipe 135. Dia punya dimensi tanah di 10 kali 18,5 teman-teman. Dan semua unit di sini udah sold out. Kaget banget ya, terutama yang di deretan ini yang menghadap ke matahari pagi teman-teman. Untuk jalan kompleknya sendiri dia ada di 8 meter. Jadi untuk 3 mobil ini pasti bisa masuk ya teman-teman. Dengan akses yang mudah kemana aja dan lokasi di tengah kota, rumah ini jadi salah satu favorit buat anak-anak muda dan para bisnismen yang pengen punya waktu produktif dan deket kemana aja teman-teman. Karena kalau dari Sepakat ini lurus terus, ini bisa langsung menuju ke Jalan Ayani 1 dan deket banget sama Universitas Tanjung Pura. Oke teman-teman, kita bahas dulu nih bagian fasadnya ya. Untuk penataan fasadnya cakep ya teman-teman. Ini model Skandinavian, dia kombinasi antara abu muda, terus ada marble grey teman-teman, terus ada warna coklat juga di bagian fasadnya. Dan kalau teman-teman lihat, dia menggunakan konsep open space di sini pada bagian depannya ya teman-teman. Jadi ada area hijau terbukanya juga, ada area untuk parkirnya juga. Kalau teman-teman nggak mau, ini bisa dijadikan parkir, tapi menurut aku ya, karena di Pontianak ini panas, ada baiknya teman-teman untuk bangun area parkir. Nah, gimana? Keren banget kan? Untuk area carportnya sendiri, dia udah set ini bisa untuk 2 mobil ya teman-teman. Ini yang cakep banget dan ini masih kasar teman-teman. Tapi kalau teman-teman misalnya mau dikasih keramik atau granit, teman-teman mungkin bisa menggunakan granit atau keramik yang lebih kasar. Kalau menurut aku sebenarnya yang seperti ini masih gampang loss teman-teman, karena ini masih agak permukaannya masih terlalu licin sih untuk mobil ya. Jadi kalau misalnya kalian beli di sini masih mau custom area carportnya lagi, ini bisa menggunakan keramik-keramik kayak Sentro atau kayak Roman yang ukurannya 2540 atau keramik ukuran 4040, 5050, 6060 dengan permukaan yang kasar. Nah, teman-teman ya, ini sih 2 mobil cukup. Dia udah dilengkapin sama bak air bawah juga. Dan yang paling menarik adalah di sini dia itu menyediakan satu space. Jadi kalau sekarang teman-teman biasanya orang tuh mulai jarang terima tamu di dalam rumah. Mereka mulai tamunya banyakkan di luar aja gitu ya, karena mungkin biasanya cuma untuk tagihan-tagihan atau ngobrol-ngobrol santai gitu. Nah teman-teman, dia buat di sini tuh cakep. Kalian lihat nih, ini tempat santai. Ini ukurannya sekitar 2 kali 3 meter teman-teman. Dan ini tuh view-nya open space banget dengan kalau misalnya dari samping ini bisa menuju ke area taman di belakang. Nah, teman-teman lihat ya. Tuh, cakep banget. Nah, jadi memang ini didesain untuk terima tamunya itu nggak ke dalam rumah, teman-teman. Jadi keluar rumah. Emang kalau di belakang ada apa? Kalau di belakang kalau unit yang hook tuh dapat tanah seluas ini dan masih bisa untuk bangun tempat bermain, tempat santai-santai gitu ya. Ini istimewanya kalau teman-teman dapat unit hook ya. Dia pakai kerikil-kerikil gini. Ini bagus ya teman-teman kalau kerikil gini. Kalau misalnya hujan itu dia air atau tanahnya nggak nyiprat-nyiprat. Jadi kalau teman-teman punya tanaman kayak gitu, kalau bisa ada kerikil-kerikil kayak gininya juga. Lebih safe untuk dinding kita ya teman-teman. Perpaduan rosternya juga ini cakep manis ya. Dia punya kesan manis. Sekarang kita akan coba lihat ke bagian terasnya. Terasnya nggak terlalu besar, tapi oke teman-teman ya, ini nyaman. Kalau teman-teman masih mau taruh bangku atau rak sepatu di sebelah sini bisa. Nah, di rumah contoh ini ada sedikit pembeda ya teman-teman. Pas masuk kita udah ketemu sama area partisi yang seperti ini. Tuh teman-teman lihat. Wih, keren banget ya area partisinya. Ini dibuat sepertinya untuk nyimpan barang. Coba kita lihat ya. Oh, buka deh sebelah sini. Oh iya teman-teman ya. Jadi ini memang memanfaatkan ruang. Jadi aslinya dia ini kan terhubung nih teman-teman antara pintu masuk dengan bagian ininya. Nah, dia tuh buatin kayak tempat lemari yang bisa digunakan untuk nyimpen-nyimpen kayak sepatu dan lain-lain. Di bawahnya juga ternyata bisa dibuka ya.
bisa dibuka ya. Nah, enaknya kalau misalnya ini nanti pintunya udah ditutup, dia bakal jadi kedap banget. Kita bener-bener nggak denger suara-suara dari luar. Bener-bener ini kedap banget rumahnya. Tuh teman-teman lihat. Kombinasinya juga cantik. Jadi pas teman-teman masuk dia ada line up LED secakep ini. Jadi pas teman-teman masuk itu terang. Kalau teman-teman mau tambahin ekstranya lagi bisa pakai sensor cahaya biar pas teman-teman masuk lampunya otomatis nyala. Ya, wah ini jadi rapih banget ya. Untuk area workspace-nya di sini, workspace-nya menurut aku oke, lega. Ini dengan 80 berarti ini ada sekitar 1 meter 1 atau 1,2 meter ya teman-teman untuk di area workspace ini. Dan pas masuk teman-teman akan disambut dengan satu lukisan seperti ini. Ini sebenarnya tergantung preferensi teman-teman ya, mau pakai lukisan atau mau pakai cermin atau mau polos aja itu bisa banget, tergantung kesukaan teman-teman itu nanti seperti apa. Nah, pas masuk di sebelahnya ini kita bisa lihat, wah ini asik nih cara dia mengatur area ruang tamunya tuh manis ya teman-teman. Kenapa dibilang manis? Dia nggak terlalu boros pencahayaan, lightingnya nggak boros, menggunakan warna-warna simple seperti abu, ya kombinasinya juga bagus. Jadi kalau teman-teman lihat ini seragam ya, kombinasi enak banget nih. Kalau kombinasi yang enak tuh teman-teman warnanya nggak norak, warnanya tuh selaras masuk. Dindingnya kan abu ya, terus lantainya ini kayak warna-warna gading, terus bangkunya abu, karpetnya sedikit lebih tua. Jadi kalau teman-teman lihat view-nya dari bawah ke atas, itu enak banget, serasi banget teman-teman. Dia nggak terlalu banyak memainkan LED, jadi pas kita nyalain atau pas kita ada tamu, kita juga nggak terdistraksi teman-teman, nggak jadi terlalu terfokus ke bagian LED-nya, tapi juga terfokus ke area ruangnya. Nah, di area ruang tamu ini dia udah ruang keluarga ya sebenarnya ya teman-teman ya. Ini sebenarnya buat ruang keluarga boleh, buat ruang tamu juga boleh sih ya. Teman-teman udah mendapatkan satu view yang enak nih. Kalau kita duduk view-nya udah kayak begini. Tuh, view-nya udah nyaman banget sih menurut aku dengan jarak pandang kita ke TV yang pas. Ini perlu dipertimbangkan ya teman-teman ya. Semakin besar TV sebenarnya kita nggak boleh duduk semakin jauh atau nggak boleh terlalu dekat. Ada jarak-jarak yang harus teman-teman pertimbangkan. Coba kita lihat ya. Kalau di sini ternyata dia tuh pakai jarak berapa? Sekitar 2,5 atau 2,6 meter dari TV, dari tempat kita duduk tuh ya teman-teman, dari posisi bangkunya. Ya, berarti kalau dipotong dengan kaki-kaki bangku sekitar 2 meter, ini adalah jarak yang menurut aku paling pas nih teman-teman. Tuh, pas kita nonton itu nyandarnya udah enak banget, view ke sininya enak, view ke area belakangnya juga enak. Jadi ini pertimbangan yang benar-benar detail banget sih menurut aku. Ya, terus untuk pemilihan furnish-nya juga bagus, dia pakai furnish kayu. Memang kalau kayu teman-teman itu kita perlu kombinasinya sama abu, atau bisa warna hitam, atau bisa warna putih, atau bisa juga warna abu-abu seperti display di depan ini ya. Nah, kalau dia displaynya dia pakai kayak gini nih teman-teman furniture-nya. Di bagian bawah dia kayak ada tempat buat nyimpen barang gitu, teman-teman. Nah, ini sebenarnya fungsional banget ya. Jadi kalau misalnya kayak di sini nih kaki-kaki TV kan kita nggak kepake, kita bisa simpen di bawah seperti ini, atau kita punya koleksi buku-buku, atau kita mau taruh laptop dan area untuk ngecas handphone segala macam bisa di sebelah sini. Untuk backdrop ininya, TV-nya dia menggunakan wall panel aja. Ribet, nggak ringkas, dan relatif lebih murah, mudah juga pengerjaannya teman-teman ya. Bahkan kalau teman-teman nggak mau pakai orang interior, teman-teman ada kenal jasanya, teman-teman gampang kalau cuma ngerjain backdrop aja mereka bisa gitu ya. Tapi kalau misalnya ngerjain yang lebih spesifik, teman-teman tetap membutuhkan jasa desain interior. Nah, ini dia area ruang tamunya, keren banget ya. Nah, sekarang kita coba lihat di area sebelah sini teman-teman ya. Di sebelahnya ini adalah area kamar anak. Wah, ini kamar anaknya. Ini ukurannya padahal ini cuma 3 kali 3,5 meter ya teman-teman. Tapi bisa muat compact banget nih ya. Ada tempat untuk meja riasnya di sebelah sini, ada tempat untuk meja pajang, mungkin kita taruh peralatan kerja di sebelah sini atau belajar-belajar. Terus di sebelah sini masih ada area tempat tidur yang nyaman. Bahkan teman-teman masih bisa masukin untuk ukuran kasurnya yang di 160 itu masih muat ya. 160, 180, 200 itu masih muat di kamar ini. Lemari pakaiannya ini simple banget dengan motif kayu. Dia punya ujungnya sudutnya dengan handle-nya warna hitam teman-teman. Dan di sini ada hanging untuk capstocknya. Dia menggunakan auto ini ya teman-teman ya. Jadi auto on ya. Di lampunya tuh kalau misalnya ketutup teman-teman dia bakal mati kayak gini. Kalau kebuka dia bakal nyala. Nah, dia itu ada di sebelah sini nih teman-teman. Kalau teman-teman mau tahu, kalau dia ketekan
Nah, dia nyala lagi. Ya. Nah, di bagian lemari atasnya juga menurutku fungsional. Memang kalau sekarang teman-teman kita punya area ruangan yang nggak terlalu besar, kita itu kalau bisa ngebuatin interior sampai atas. Kenapa? Itu mudah lebih memanfaatkan ruang sekali kerja teman-teman dan memang benar-benar fungsional banget untuk area kamar kita. Nah, untuk kamar anaknya pencahayaannya juga bagus teman-teman. Kalau di sini dia menggunakan blind ini ya, roll blind gini ya. Jadi kalau diputar-putar gini ya teman-teman, dia bisa nutup nih. Nah, kalau dibuka lagi dia bisa jadi lebih terang. Wah, tuh ini view-nya kalau misalnya terang. Bahkan kalau menggunakan roller blind keuntungannya adalah nggak sibuk kita narik-narik atau siang-siang juga teman-teman lihat. Nggak perlu lampu udah cukup terang sebenarnya. Ya, jadi ini salah satu kamar anak yang menurut aku oke, dari segi pencahayaan dapat, dari segi ukuran dapat, dari segi fungsinya juga dapat. Bahkan untuk lantainya ini udah nyaman, dia menggunakan SPC ya teman-teman ya. Jadi ini aku injek hangat. SPC itu punya karakter teman-teman. Kalau misalnya kita nginjek keramik tuh lebih dingin, pas kita injek dia kita bisa ngerasain lebih hangat. Nah, untuk pintunya sendiri di kamar ini teman-teman bisa lihat dia menggunakan pintu yang unik ya. Ini pintunya custom. Ini sih custom. Kalau standar bawaan dia sebenarnya enggak seingat aku ya. Tapi kalau yang ini dia custom. Ini modelnya dia pakai HPL motif kayu. Ini nggak berurat teman-teman. Jadi ini polos banget. Kalau kita lihat di kamera mungkin kayak ada urat-uratnya. Terus dia ada kayak list-list pembatasnya. Ya, kadang tuh nggak perlu sesuatu yang mewah, yang simple aja. Asal tinggal diaturnya sesuai, warnanya masuk, itu udah pas banget. Nah, lihat ya teman-teman ya. Jadi coklat itu kalau kombinasi kamu, dia udah masuk. Oke, nah keren banget dah. Setelah ini di sebelahnya dia ada toilet sharing. Toilet sharingnya ini dia oke, dia lebih turun, lebih rendah ya supaya air itu nggak masuk ke sebelah sini. Terus di bagian sini ini yang penting teman-teman, dia mempunyai 2 full drain. Nah teman-teman bisa lihat ini full drain yang pertama di dekat wastafel, full drain yang kedua di dekat WC. Jadi full drain ini memastikan agar WC ini tetap kering. Dari mana kita bisa tahu area yang ngalir ke full drain? Teman-teman bisa lihat di sebelah sini tuh. Ini ada kayak sudut-sudut miringnya. Ya, kalau untuk WC sharing biasanya memang kita nggak perlu shower yang terlalu gimana ya teman-teman. Nggak perlu juga wastafel yang terlalu mewah atau gimana. Yang penting ukurannya pas dan sesuai. Tuh, dia menggunakan ini teman-teman exhaust. Ini exhaust penting ya teman-teman. Dia memang nggak punya pencahayaan keluar. Jadi mau nggak mau tetap menggunakan exhaust. Dan dia juga pakai kaca bulat di sini. Ini LED ya. Harusnya ditekan dia bisa nyala. Oh iya bisa nyala dia teman-teman. Ya, jadi seperti ini teman-teman. Nah, jadi nanti menyesuaikan preferensi teman-teman sukanya seperti apa. Untuk WC tamunya mungkin menurut aku oke ya. Tapi kalau misalnya kalian punya tinggi di 180 atau 190, WC ini akan jadi problem ya tamu kalian karena harus nunduk. WC ini harus nunduk jadinya ya. Oke, kita sekarang naik lagi ke atas. Dan kalau kita lihat di sini ada yang bagus juga di posisi tangganya diatur sedemikian rupa. Di bagian bawah tangga dia buat kayak lemari. Ini lemari. Jadi aslinya tuh kan nggak dapet ya teman-teman. Terus dia buat kayak lemari. Nah, jadi itu bisa nyimpen tuh. Wah, teman-teman bisa nyimpen barang kayak mop-mop kita nggak kepakai atau kita mau simpen-simpen sepatu, koleksi tas atau beberapa peralatan elektronik yang kita beli, box yang nggak kita pakai, kita bisa taruh di sebelah sini. Ya, teman-teman. Tuh. Nah, lalu dari area kamar mandi sharing itu kita menuju ke area sebelah sini. Ini adalah area connecting. Jadi ini adalah area antara ruang keluarga dan juga area tangga ke atas serta menuju ke area kitchen. Wah, rumah ini memang punya konsep Skandinavian yang kuat banget ya. Kalau kita lihat dari warna-warnanya, itu semuanya dari tadi warnanya tuh abu-abu gitu ya. Warna-warna yang gelap-gelap gitu. Tujuannya tuh supaya memang menguatkan kesan bahwa rumah ini tuh maskulin gitu ya. Keren banget ya. Nah, teman-teman bisa lihat di sini penempatan area meja makannya. Mungkin menurut aku meja makannya masih bisa digeser ke sebelah sana supaya space kita pas masak masih bisa lebih lega dan leluasa. Ya, kalau dapur cantiknya posisinya di sebelah sini. Kalau teman-teman nggak suka dapur cantiknya bisa taruh di luar. Nah, kalau kita lihat dapur cantiknya, ini punya kombinasi-kombinasi yang cakep ya teman-teman. Dia punya model-model granit seperti ini. Tuh, dia pakai bahan ini sih pakai bahan granit ya teman-teman. Cakep banget ini bahannya ya teman-teman. Dan dia kelebihan dari granit ini kalau teman-teman taruh di atas kitchen, dia itu lebih mudah dibersihkan. Lebih mudah dibersihkan, lebih mudah ditata barang-barangnya dan dia punya seninya sendiri teman-teman. Tuh teman-teman lihat ini area granitnya, ini area backsplash-nya. Cakep loh.
Wih, kan area backsplash-nya. Terus untuk lemari-lemari di sini juga ini udah bisa dibuka. Wah, ini bisa buat nyimpen barang juga. Ini dia lemarinya bentuknya kabinetnya full sampai atas ya teman-teman ya. Biasanya ada beberapa desain interior yang dia nggak mau full sampai atas, dibuat lagi kabinet, dibuat lagi lemarinya dibelah jadi dua gitu ya di tengahnya teman-teman. Untuk pegangannya sendiri ini juga bagus. Lemari ini salah satu kitchen set ini salah satu hasil kerja dari interior design terkemuka di Pontianak. Jadi memang pilihan desain flower ini keren banget ya. Mereka menghadirkan orang-orang hebat di dalamnya, teman-teman. Tuh. Nah, ini pintunya lagi diservis karena pemiliknya lagi mau gedein dari pintu awal ke pintu yang sesuai dengan ukurannya. Di bagian samping ini kayak zen-zen ya. Ini ada kolam zen, kolam ikannya, teman-teman ya. Tuh ini ikan koi. Wah, kalau punya ikan koi di sebelah sini tuh enak ya, duduk pagi-pagi kasih makan mereka tuh. Wih, kita datang tuh mereka datang tuh. Wih, asik nih ya. Asik banget tuh kalau lihat koi-koi kayak gini ya, teman-teman. Nah, terus kalau kita lihat di bagian sampingnya ini juga dikasih tanaman untuk penghijauan, jadi feel-nya lebih seger aja gitu ya, teman-teman ya. Nah, area kitchen-nya kalau teman-teman masih kurang luas, teman-teman masih bisa kita ke belakang ya, teman-teman masih bisa memanfaatkan area yang di sebelah sini karena ini masih luas juga. Oh, teman-teman mau jadiin kitchen ekstra untuk dapur basahnya masih bisa, daripada digunakan sebagai taman nggak kepake kayak gimana, teman-teman masih bisa gunakan untuk itu kitchen basahnya ya. Tapi kalau teman-teman cuma di Pontianak itu cuma buat singgah, nggak terlalu banyak, dapur satu sebenarnya udah cukup ya, karena kalian cuma pakai buat singgah-singgah aja. Sekarang kita akan sama-sama lihat ke bagian atasnya ya teman-teman.